Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, gitu boleh tolong ini slide-nya. Oke, mari semuanya teman-teman kita mau mempersiapkan hati kita. Kita berdoa kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh Engkau kumpulkan di tempat ini. Boleh Engkau kumpulkan dalam Zoom meeting pada malam hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh hamba Gisela. Bila Engkau boleh pakai dia, bolehlah berikan dia perpanjangan lidahmu, boleh menyampaikan apa yang Engkau sampaikan kepada kami semua. Dan juga biarlah Engkau pakai kami sebagai murid-Mu. Berikan kami itu seorang murid, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik, kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, semuanya kepadamu, dan Engkau yang berakhir kudus daripada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan pengajaran, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Mendengar suaramu. Bila di hadapan-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ini Tuhan yang sungguh benar menerangi jalanku. Ini Tuhan menyembuhkan hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Oke, silakan Gisela. Sorry, kita langsung udah mulai? Oke, sorry. Iya, langsung mulai. Enggak, suaranya tadi pecah. Oke, Remy sendiri belum masuk ya? Kalau Mungkin saya lihat sih belum ya. mungkin ada kegiatan atau apa. Oke. Kita yang running tiap minggu ganti-ganti soalnya, jadi memang nggak selalu remisi gitu. Oh gitu. Oke. Ya, hari ini kita bahas tentang persembahan ya. Mungkin tema tentang persembahan ini sesuatu yang
tidak pernah dibahas di Katolik gitu. Biasanya pertanyaan umumnya, apa di Katolik itu ada perpuluhan? Bukannya sebutnya persembahan kasih. Kalau persembahan kasih kan berarti bukan perpuluhan dong, kita nggak harus kasih 10% dong. Lalu kalau memang kasih persembahan, persembahannya itu di mana gitu. Kalian semua udah kerja? Magang. Ada yang belum. Sudah. Ini tuh waktu itu ada satu yang lulus masih SMA, mestinya sekarang udah kelar ya. Baru masuk kuliah dia, Ji. Udah masuk Cuma kuliah. belum datang juga anaknya. Oh iya, tapi yang lainnya udah magang atau kerja ya berarti ya. Berarti ya kalaupun belum dapat gaji, paling enggak kan ada uang jajan kan? Istilahnya Ada. kalau ngomong tentang persembahan itu kan ngomong duit semua gitu. Aku bingung, kayaknya kesannya aku galak ya. Tapi aku cuma ngomong sama Devina doang gitu, sama Timothy Billy, lainnya cuman foto doang. Sebenarnya biasanya di mute karena takut suara-suara di luar masuk gitu. Jadi biar muatannya ngomongnya jelas, biasanya gitu sih. Nggak apa-apa sih. Oke, biasanya Mbak bilang masalah signal gitu, omong-omong gitu. Tapi kalian masih muda-muda. Oke, ya udah ngomong tentang persembahan. Aku akan mulai dengan kisah orang kaya di Lukas 12. Kamu pada bawa Bible semua kah atau mendengarkan aku? Bawa, harusnya mereka punya kok. Minimal di HP ada. Jadi Lukas berapa sih? Lukas 12 ayat 19 sampai 21 ya. Ayat 17 sampai 21. Nah, ini kan cerita tentang orang kaya yang bodoh. Nggak usah baca semuanya. Aku akan baca apa itu namanya cepat-cepat aja. Kalau kalian punya Alkitab, kalian bisa biar cepat. Perhatiin kata-katanya di sana. Ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat. Aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Aku berkata, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbungku. Aku akan mendirikan lebih besar. Aku akan menyimpan segala gandum. Aku akan berkata kepada jiwaku, kayaknya. Jadi lihat, semua perkataannya itu hanya fokus untuk diri sendiri. Bahkan, kenapa dia bilang sebagai orang kaya yang bodoh? Karena dia kerja. Loh, kerjanya nggak salah. Nyimpan kekayaan sih nggak salah. Gitu. Tapi, semua yang dilakukan hanya terfokus kepada dirinya sendiri. Dan setelah dia melakukan demikian banyak, ayat 20 bilang, hai kok orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Terus apa yang akan kau sediakan untuk nanti gitu. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi lewat perikop ini aku mau cerita bahwa orang yang terlalu fokus pada dirinya sendiri, terutama mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, hanya fokusnya itu nomor satu diri sendiri, itu ternyata dia tidak akan menjadi kaya di hadapan Allah. Padahal kita tahu semua bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini kan sifatnya sementara. Akan ada waktunya kita semua harus check out kan? Nggak ada yang di sini kekal gitu loh. Ada waktunya kita semua harus check out. Dan pada waktu kita check out dari sini dan check in di sana, harusnya kita itu juga punya dalam tanda kutip deposito di sana, simpenan di sana gitu. Coba kita lihat ayat 33 bilang, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak akan didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hatimu berada, di situ juga karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, teman-teman, dari Lukas 12 ini tadi, kelihatan bahwa
Tuhan itu mementingkan agar kita itu bukan saja hanya kaya di dunia, tapi Dia juga mau kita menjadi kaya di sana. Dan salah satu cara kita bisa menjadi kaya di sana adalah bila kita memberikan sedekah, memberikan persembahan, memberikan sedekah gitu. Dan melepaskan diri dari fokus kita akan duit. Melepaskan diri dari fokus kita akan duit. Punya duit enggak salah. Punya duit enggak salah. Tapi kita harus tahu bahwa duit itu adalah bos yang jahat. Tapi duit itu adalah hamba yang baik. Duit akan menjadi bos yang jahat bila hati kita seperti orang bodoh ini hanya terfokus kepada duit, maka dia mendewakan duit itu. Dia menjadikan duit itu sebagai fokus hidupnya, menjadi bosnya. Maka duit membuat dia serakah. Tetapi bila kita memposisikan diri sebagai bos atas duit itu adalah hamba kita. Maka pada saat kita punya duit, kita tidak akan diperhambakan, tapi kita akan pakai duit ini bisa untuk macam-macam, dan semuanya ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan pada waktu kita, bukan hanya untuk bersedekah ya, tapi mungkin pada waktu kita traktir mama, bahkan pergi makan sama-sama dengan teman, itu pun kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Selama sikap hati kita adalah, saya bosnya duit, dan duit adalah hambaku. Maka duit kita akan pakai sesuai dengan kebenaran. Jangan sampai hidup kita diperhambakan oleh duit. Ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu akan berada. Bayangkan seperti ini. Kalau misalnya kita simpan uang kita di bank XX gitu ya, maka kalau bank XX ini goyang, wah kita udah langsung ikutin nih beritanya. Karena duit kita ada di situ gitu. Ada bank apa, isu apa gitu. Kita akan ikutin beritanya. Kenapa? Karena harta kita di situ. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi harta yang sesungguhnya bagi diri kita? Kalau harta yang valuable bagi diri kita adalah duit, maka fokus kita akan cuma duit. Tapi kalau harta yang sesungguhnya bagi hati kita adalah kekekalan, di situ kita tidak akan diperhamba oleh uang itu tadi. Nah, Tuhan bukan mau kita menjadi miskin, enggak. Tapi Tuhan mau kita menjadi bos atas duit itu tadi, sehingga kita tidak punya keterikatan atas duit, tapi kita bisa memakai duit untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pada waktu kita memberikan persembahan, sikap hati kita ini adalah benar. Bukan untuk nyogok Tuhan, bukan untuk membeli surga, bukan untuk misalnya, Tuhan aku udah kasih persembahan ya, Tuhan janji kembaliin 30 kali lipat, Tuhan janji kembaliin 100 kali lipat. Tidak seperti itu. Tapi sikap hati kita benar. Karena kita tidak punya keterikatan atas duit itu. Sehingga pada waktu kita memberikan persembahan, kita pun juga bisa kasihkan dengan rela hati, dengan sukacita, dan dengan pola pikir bukan memberi kepada Tuhan, tapi pola pikirnya adalah mengembalikan kepada Tuhan. Kenapa aku bilang mengembalikan? Karena kita tahu toh, segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Benar nggak seperti itu? Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, harusnya kan untuk Dia, dikembalikan lagi ke Dia gitu. Kitanya boleh menikmati, boleh. Tapi Tuhan mau kita kembalikan. Ada bagian yang memang harus kita kembalikan ke Tuhan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa ngomong, aku cinta gitu, tanpa action. Kalau cinta, pasti ada actionnya. Kalau kita ngomong cinta sama mama bilang, tolong dong tutupin pintu. Kita nggak bilang, nggak mau gitu. Pasti ada action. Ngomong cinta pasti ada action. Demikian juga kok kita ngomong cinta sama Tuhan.
pasti ada actionnya. Dan salah satu action kita mencintai Tuhan adalah pada waktu kita mengembalikan sedikit dari apa yang Dia sudah berikan kepada kita terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi teman-teman, ngomong tentang persembahan, itu sebetulnya Tuhan sudah ajarkan sejak permulaan zaman, Adam dan Hawa. Kalau ingat cerita Kain dan Habel kan diajarin untuk memberi persembahan. Jadi Tuhan udah ajarin itu untuk memberi persembahan. Lalu Tuhan ajarin juga anak lahir, kasih persembahan, anak akhir balik, kasih persembahan, orang sakit jadi sembuh, kasih persembahan, semuanya kasih persembahan, semuanya kasih persembahan. Kebait Allah, kasih persembahan gitu. Jadi Tuhan ajarkan untuk memberi persembahan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita ini, ya itulah, kalau cinta itu kan pasti ada bukti nyatanya. Dan salah satu bukti nyatanya adalah pada saat kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan itu tadi. Makanya pada waktu kita memberikan persembahan, sebenarnya sikap hati ini yang paling penting. Lukas 6 ayat yang ke-38 itu bilang, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya, perhatiin kata-katanya ya. Dia bilang, berilah dan kamu akan diberi. Istilahnya, kita disuruh keluar dulu. Kita disuruh beri dulu. Baru kita akan terima. Bedanya sama konsep dunia. Kalau konsep dunia kan kita terima gaji dulu dong ya. Kita terima dulu, entar dari apa yang gue punya, gue bagi nih sama lo gitu. Konsep dunia kan seperti itu. Tapi ternyata konsep Alkitab enggak seperti itu. Konsep Alkitab bilang, beri dulu. Saat kita memberi lebih dulu, baru saya itu akan diterima. Saya akan menerima, seperti itu. Nah, di sini Tuhan mau nantang kita nih, agar kita benar-benar belajar untuk lepas keterikatan dari duit itu tadi. Berani mengandalkan iman kita sama Tuhan, karena kita memberi lebih dahulu. Ini sebetulnya yang disebut dengan tabur tuai. Tabur tuai. Kan nabur dulu baru nuai toh. Pada waktu kita nabur, modal keluar dulu. Baru tuai, nerima. Galatia 6 ayat 7 gitu. Bukannya nuai dulu, terima modal, baru nabur, nanam. Enggak. Tapi tabur dulu, baru tuai. Ini prinsipnya, sebetulnya tuh seperti itu. Gitu. Jadi Tuhan bilang, berilah, tabur dulu, maka kita akan menerima. Dan Tuhan jelasin gitu, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, akan tumpah keluar ke dalam ribaanmu gitu. Satu takaran yang baik, misalnya aku punya ini satu botol gelas, satu takaran botol ini gitu. Yang baik kalau misalnya ini aku isi beras ya, yang baik kalau dipadatkan, aku udah tuangin gini dengan beras gitu, lalu dipadatkan, ini kan beras turun lagi toh, beras akan turun lagi, aku isi lagi, terus diturunin lagi gitu. Jadi ini takaran itu menjadi padat, digoncang-goncang sehingga makin kali makin padat sampai dia tumpah ke dalam ribaan kita. Ini yang akan kita terima dari Tuhan. Jadi seberapa besar kita berani melepaskan keterikatan kita sama uang dan memberikan persembahan lebih dulu. Dan Tuhan akan berkati kita. Tabur tuai. Kalau kita naburnya sebotol ini, maka kita juga akan diukurkan kepadamu kan. Ukuran yang aku pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada aku. Gitu. Jadi kalau aku pakai ukuran ini, maka aku akan menerima segini juga. Jangan berpikir
aku nerima ukuran segini, aku nabur ukuran segini, tapi aku mau nerimanya 1 baskom. Nggak bisa begitu. Jadi ukuran yang aku pakai, ini juga yang akan aku terima. Jadi memang teman-teman, di sini kita benar-benar belajar untuk memfokuskan diri kita sama Tuhan dan lepas daripada ikatan-ikatan dunia seperti itu. Matius 6 ayat yang ke-28. Matius 6 ayat yang ke-28. 24, sorry. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Teman-teman, ayat ini juga keluar dari dari mulut Tuhan Yesus sendiri, ya. Yesus mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada Allah atau Mammon. Kita harus memilih salah satunya. Kita yang harus memilih. Kenapa? Karena kita punya kehendak bebas. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Allah yang menciptakan kita, yang levelnya jauh lebih tinggi daripada segala macam, dia rela membandingkan dirinya dengan Mammon. Kenapa? Karena dia tahu manusia ini punya kecenderungan untuk serakah, punya kecenderungan untuk terikat sama Mammon. Maka Allah rela untuk membandingkan dirinya dengan Mammon demi agar kita bisa lepas dari keserakahan, bisa lepas dari Mammon, bisa tidak menjadi orang kaya yang bodoh, tapi memfokuskan diri hanya kepada Dia dan percaya bahwa Dia pasti memberkati kehidupan kita. Seperti itu. Sebenarnya kita bisa lihat ya, betapa pentingnya memberi persembahan ini di Alkitab. Aku yakin kalian pasti tahu ada berapa banyak kata-kata jangan takut di dalam Alkitab. Tahu? 365. 365. Kayaknya satu hari satu gitu ya. 365, betul. Kata-kata percaya itu ada 310. Kata-kata berdoa itu ada 370. Kata-kata mengasihi itu ada 735. Tapi kata-kata memberi itu ada 1.400. Jauh lebih banyak daripada percaya, berdoa, dan mengasihi. Kenapa? Karena kalau kita percaya, harus ada tindakan nyatanya dong. Kalau kita berdoa, harus ada tindakan nyatanya juga dong. Apalagi kalau kita ngomong, saya sudah percaya loh sama Tuhan, saya berdoa loh sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan loh. Kalau saya ngomong saya mengasihi, harus ada tindakan nyatanya. Dan tindakan nyatanya apa? Memberi. Memberi kepada Tuhan. Ini tindakan nyata. Kan nggak bisa ngomong saya cinta sama mama, kalau mama nitip tolong dong beliin telur. Nggak mau ya, ini duit gue gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Cinta, mengasihi, itu pasti ada bukti nyata. Percaya kalau Tuhan memberkati kita, itu pasti ada bukti nyata juga. Berani melepaskan, karena aku tahu dia pasti memberi lagi sama aku gitu. Jadi betapa pentingnya memberi itu tadi. Terlebih-lebih memberi itu sangat penting karena Allah sendiri udah kasih contoh sama kita. Apa contoh yang dia berikan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, agar kita percaya dan selamat. Allah aja berani melepaskan anaknya demi keselamatan kita. Itu sebuah pemberian yang super besar ya, lebih daripada harta kita. Tapi kita cuma diminta untuk mengembalikan loh harta. Itu pun nggak semuanya loh. Dia nggak minta kita mengembalikan semua yang dia udah kasih, enggak. Dia cuma minta kita mengembalikan sebagian kecil dari apa yang dia sebetulnya udah kasih pada kita.
Jangan berpikir Allah itu butuh duit kita, butuh persembahan kita, butuh apa tuh namanya, daging dari kita, butuh apa dari kurban dari kita. No, Allah dia punya semuanya, dia kagak butuh duit. No, dia cuma butuh bukti kalau hati saya sungguh-sungguh. Saya melepaskan diri dari mamon dan saya mau mengikatkan diri pada Tuhan. Itu. Dia mau kita membuktikan diri. Itu aja. Nah, berikutnya ada 3 macam persembahan. Yang pertama, aku sebut sebagai persembahan iman. Ini bicara tentang nasar atau janji. Ya, nasar atau janji itu biasanya kalau kita doa, kita novena, kita apa gitu ya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan nanti kalau novenaku terkabul, aku janji untuk mempersembahkan bunga ke Bunda Maria, aku janji untuk apa gitu ya. Kadang-kadang kita janji seperti itu, nggak ada yang pernah janji nasar seperti itu, enggak. Kalau doa novena atau doa apa gitu. Pernah lihat kan orang novena terus janji, terus mungkin diumumkan di misa gitu karena doa novennya terkabul, itu sebagai janji nasarnya. Atau mungkin kita lihat tumpukan bunga atau tumpukan apa itu buku doa di Bunda Maria gitu, karena orang digenapi nasarnya, dia janji akan memberikan 100 buku doa misalnya pada orang-orang yang butuh kayak gitu. Itu janji nasar, itu janji iman, dan itu termasuk juga sebagai salah satu persembahan. Mazmur 76 ayat yang ke-12. Mazmur 76 ayat yang ke-12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Jadi setiap nasar kita itu adalah janji yang harus kita genapi. Setiap nasar kita harus kita pada waktu kita menggenapinya, itu adalah salah satu persembahan kita kepada Tuhan. Hati-hati kalau bernasar, karena nasar itu adalah janji. Jangan sampai kita nasar sembarang-sembarangan, lalu nggak digenapi, akhirnya janji kita jadi apa tuh namanya, tidak menepati janji, dan kita menerima akibatnya. Kalau kita berdoa gitu, lalu kita bernasar, Tuhan kalau aku dapat kerjaan, aku akan lakukan ini. Tuhan kalau aku dapat pacar, aku akan lakukan ini, gitu ya. Tuhan kalau aku dapat motor yang itu, aku kepengen banget itu, aku akan lakukan itu. Nah, biasanya kalau bentuknya doa, kita ingat, maka kita bisa mengenapi. Nah, kadang-kadang kita lupa kalau nasarnya itu cuma ngebatin doang. Ngucapin di dalam hati, tapi bukan dalam bentuk doa gitu, cuma ngebatin doang. Tapi karena ngebatin itu sudah berjanji, cuma bentuknya bukan kayak doa resmi gitu, kitanya suka lupa. Padahal itu sebetulnya juga udah janji juga. Nah, kalau kita persembahan nasar ini tadi tidak digenapi, bisa aja ada sebuah akibat yang menimpa kita. Coba di Pengkhotbah 5 ayat yang ke-4. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Nah, ayat yang cukup keras. Jangan sampai Allah menjadi murka. Karena kita sudah bernasar, ternyata kita lupa untuk menepatinya itu tadi. Nggak mau dong kita membuat Allah murka gara-gara aku ingkar janji istilahnya. Jadi hati-hati pada saat kita bernasar itu tadi. Oke. Ada banyak sekali contoh di dalam Alkitab ya tentang janji nasar. Bahkan Paulus pun ngingetin orang gitu akan janji nasarnya mereka. Karena Paulus juga nggak mau Allah menjadi murka karena orang lupa apa akan janjinya. Jadi pelayanan Paulus termasuk itu tuh, ngingetin orang. Lalu berikutnya ada yang namanya persembahan sukarela atau persembahan khusus. Namanya persembahan khusus sukarela gitu ya.
sifatnya itu insidental, sesekali doang. Karena hatiku tergerak terhadap orang itu, oke, aku kasih dia. Kadang-kadang kita baksos ke panti apa, kadang-kadang kita bantu sembako, kadang-kadang kita COVID kita kasih apa gitu. Yang sifatnya insidental. Ini disebut sebagai persembahan sukarela khusus gitu. Bukan sesuatu yang rutin. Ayatnya di 2 Kor 5 ayat 6 sampai 12. Sorry, 2 Kor 9. 2 Kor 9 ayat 6 sampai 12. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Judulnya aja sudah jelas. Sikap hati kita pada waktu kita memberi harus dengan sukacita. Baru kita menerima berkat. Tapi kalau kita memberi dengan sikap, aduh duitku juga mepet, ngapain sih minta-minta ke aku lagi gitu. Atau kita memberi, Tuhan aku udah kasih ya, pokoknya aku minta kafil di surga, aku udah ngasih persembahan nih ya, kayak pengen beli surga gitu. Atau aku memberi dengan pikiran, aku nabur nih, Tuhan janji ya, kembaliin ke aku 30 kali lipat ya gitu. Jadi kayak pengen barter gitu sama Allah gitu. Ayat nggak ngomong seperti itu toh, tapi ayat bilang memberi dengan sukacita. Berarti dengan kerelaan hati baru ada berkat. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Sama kayak yang tadi kita baca di Lukas 6 ayat 38 gitu. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dikoncangkan, yang dipadatkan di padamu, akan tumpah ke dalam ribaanmu, karena ukuran yang kau pakai akan dipakai untuk kamu juga. Kalau kita naburnya pakai takaran ini, kita akan menuai segini juga. Kalau kita naburnya segini, jangan mimpi saya terimanya 1 baskom, ya. Jadi takarannya sama. Kalau kita mau terima berkat banyak, maka kita juga harus berani nabur banyak juga. Sukacita, dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Levelku sekarang seberapa nih? Kalau level relaku 10, ya kasih 10 aja. Jangan level relaku 10, tapi aku memaksakan diri ngasih 15, tapi sebetulnya dengan gerundal hati. Enggak, menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sikap hati ini penting banget. Sikap hati ini penting banget. Percuma kita memberi banyak-banyak, tapi kalau sikap hatinya enggak benar gitu. Allah benar-benar mau kita memberi dengan tulus, dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan. Ini janji Tuhan. Selama kita berani menabur sesuai dengan takaran iman kita, dengan sikap hati yang sukacita, Tuhan tidak akan diam aja terhadap kehidupan kita. Dia akan memberi kepada kita, bukan hanya cukup, tapi dipadatkan sampai tumpah ke dalam ribaan. Berarti apa? Ada lebihnya. Ada lebihnya. Selama kita memberi dengan sikap hati yang benar. Itu. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya, tetap untuk selamanya. Jadi teman-teman, Tuhan sangat mementingkan sikap hati kita pada waktu kita memberi. Sesuai dengan takaran yang memang kita punya, dengan sikap hati yang benar. Maka pasti ada upah. Pasti ada tuaian yang akan kita terima. Tuhan nggak minta kita memberi semuanya, tapi menurut kerelaan hati kita. Ingat ya, sikap hati itu yang paling penting. Lalu yang ketiga, ini yang sering seru, yaitu persembahan perpuluhan. Ini yang sering ditanyakan, toh gereja Katolik ada apa enggak sebenarnya? Ayatnya Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Sebenarnya ada banyak banget ayat tentang perpuluhan ini. Tapi nanti ini biasanya kalau full bisa jadi seminar 3 sesi.
Tapi kalian pasti nggak kuat dengar 3 sesi, 3 jam. Aku coba ringkas. Maleakhi 3 ayat 8-11. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Teman-teman, kalau mau cek kitab bahasa Inggris ya, dibilang menipu itu rob, ngerampok sebetulnya. Bukan cuma menipu. Jadi orang tanya nih, bagaimana kita ngerampok kamu Tuhan? Bagaimana kita ngerampok kamu Tuhan? Dan dijawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Pada waktu kita try untuk tipu-tipu Tuhan, pada waktu kita memberi persembahan, sebenarnya kita itu sudah menipu Tuhan. Sebenarnya kita sudah menipu Tuhan. Gitu. Jadi memang Tuhan mengajarkan kepada kita ya untuk seperti itu. Gitu. Ada yang namanya persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tadi kita udah baca persembahan khusus yang sifatnya sesekali. Persembahan persepuluhan ini yang sifatnya rutin. Kenapa? Karena setiap hari, setiap bulan kita rutin kan diberkati oleh Tuhan. Kita rutin gitu menerima berkat dari Tuhan gitu. Apalagi kok yang kerja pasti ada income rutin, yang dapat duit jajan pasti ada duit jajan rutin gitu. Jadi kita rutin menerima berkat dari Tuhan. Pada saat kita rutin menerima berkat dari Tuhan, masa kita persembahannya cuma sesekali doang? Ya enggak. Jadi persembahan persepuluhan ini harusnya rutin juga. Karena kita juga terimanya rutin dari Tuhan. Kalau persembahan khusus itu baru yang sifatnya itu sesekali doang gitu. Jadi Tuhan bilang kalau kita menipu Dia di dalam hal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, itu tuh sama dengan kita ngerampok Tuhan. Kita enggak mau dong dianggap ngerampok Tuhan. Tuhan sampai menantang ayat 10. Bawa seluruh persembahan persepuluhan dan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Teman-teman, ini satu-satunya ayat yang Tuhan itu nantang kita manusia. Ujilah aku. Huruf besar akunya. Dia itu nantang manusia. Uji aku. Masa kalau kamu memberikan persembahan kamu secara taat, aku nggak memberkati kamu. Kurang lebih kayak begitu deh. Uji aku. Jadi Tuhan itu nantang kita. Seberapa berani kita nabur untuk memberikan persembahan kita, persepuluhan dan persembahan khusus itu tadi. Dengan hati yang sukacita ya, di dalam ketulusan. Pasti. Kalau hatinya ngedumel, ya enggak termasuk persembahan itu tadi. Kalau hatinya hitung-hitungan, itu juga nyogok Allah sebetulnya. Allah tidak bisa sogok, surga tidak bisa dibeli. Tapi kalau sikap hati kita benar dengan sukacita, dengan tulus, dan kita lakukan bagian kita untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi miliknya Tuhan, kita lakukan itu dengan taat. Tuhan bilang, uji aku. Masa aku nggak memberkati? Aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon-pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Dia akan jauhkan belalang pelahap. Dia akan jauhkan, bahasa kita sekarang, segala macam kecelakaan yang harusnya tidak terjadi, yang habis-habisin duit kita. Mungkin nggak seharusnya kita nyerempet orang, tahu-tahu kita nyerempet orang. Harus kasih dia ganti. Itu bisa jadi adalah belalang pelahap. Kita kerja gitu. Tahu-tahu kita loss. Padahal nggak seharusnya kita loss. Itu semua adalah belalang pelahap. Tuhan akan jauhkan itu semua dari kita. Asal kita taat untuk melakukan bagian kita. Teman-teman, aku bukan share tentang teologi kemakmuran ya, enggak. Karena kalau teman-teman yang rajin PA sama aku
pasti sudah tahu, dan mungkin selama ini aku share di sana juga, semuanya bicara tentang karakter, semuanya bicara tentang sangkal diri panggul salib. Tapi hal tentang uang memang ada di dalam Alkitab. Bahkan Tuhan pun tadi kita udah baca bahwa Dia berani menyamakan diri, membandingkan dirinya dengan mamon. Demi apa? Demi mengajarkan kita agar kita lepas keterikatan dari mamon dan benar-benar mengabdi, percaya kepada Allah. Pada saat kita mengabdi, percaya, berdoa, dan mengasihi Allah, itu pasti ada bukti nyatanya. Dan selama kita lakukan itu dengan sikap hati yang benar, masa Allah nggak jagain kita? Allah pasti jagain kita. Ini jadi bukan teologi kemakmuran. Aku tidak pernah bilang, kalau kamu lakukan ini, kamu pasti dapat berkat 30-100 kali lipat. Enggak. Tapi Allah sanggup untuk menjauhkan segala macam belalang pelahap itu. Allah sanggup untuk membukakan tingkap-tingkap langit untuk kita, asal kita lakukan bagian kita di dalam kebenarannya. Itu. Sebenarnya persembahan perpuluhan ini asalnya dari mana? Asalnya itu dari Abraham. Abraham waktu itu menang perang, lalu dia dapat jarahan. Lalu sebagai tanda syukurnya dia, kan udah belajar ya, Tuhan mengajarkan dari awal, ada tanda syukur dan itu harus memberikan persembahan. Dan sebagai tanda syukurnya Abraham, dia kasih 10%-nya kepada Raja Melkisedek karena dia bersyukur. Nah, ini satu hal juga teman-teman. Kalau kita bersyukur sesuatu, jangan cuma puji Tuhan, aku dapat berkat gitu. Jangan cuma puji Tuhan doang gitu. Tapi harus ada tindakan nyata. Syukur. Gak tahu apa kek, sedikit-sedikit kayak kita kasih nasi bungkus orang satu bungkus kayak atau apa gitu, tapi let's do something walaupun itu small sebagai tanda syukur kita. Jangan cuma puji Tuhan doang gitu. Ada tindakan nyatanya. Satu bungkus nasi nggak apa-apa gitu. Asal kita memang tunjukkan ungkapan syukur kita sama Tuhan. Nggak usah orang lain tahu. Yang penting kita tulus dan Tuhan tahu. Nah, asalnya dari itu Abraham. Maka kita sebagai keturunan Abraham kudu ikut dong apa yang menjadi teladannya dia, teladan baik dari dia, seperti itu. Lalu setelah zaman Abraham, hal ini juga diajarkan juga pada waktu untuk orang Lewi, Jadi waktu itu Israel kan ada 12 suku. Salah satunya namanya suku Lewi. Nah, makan kan, anak tetap harus sekolah, baju tetap harus dibeli. Bagaimana dia bisa bayar kontrakan, bayar anak sekolah, beli baju, beli makanan, bagaimana caranya? Maka Tuhan ajarkan, 11 suku yang lain harus memberikan 10% dari penghasilan mereka dan kasih itu tadi ke suku Lewi. Sehingga suku Lewi tetap bisa konsen melakukan tugas dia. Tugas dia itu adalah ngurusin bait Allah. Segala macam ibadah, itu tugasnya suku Lewi. Dan Tuhan benar-benar mau suku Lewi ini konsen terhadap ibadah dan bait Allah. Kalau suku Lewi kerja, nggak bisa konsen kan? Udah waktu habis buat kerja. Tuhan mau dia benar-benar konsen untuk bait Allah dan ibadah. Maka untuk kehidupan mereka disupport dari perpuluhan 11 suku yang lainnya. Seperti itu asalnya. Lalu biasanya kalau kita orang Katolik, orang suka nanya, lah itu kan semua di perjanjian lama. Kita perjanjian baru kan udah enggak ada suku Lewi, udah enggak ada yang namanya kata-kata perpuluhan lagi. Coba kita buka di Matius 23 ayat yang ke-23. Matius 23 ayat 23. Ini perkataan keluar dari mulut Yesus sendiri. Kenapa Yesus ngomong ini? Karena pada hari itu terjadi banyak sekali penyelewengan terhadap persembahan perpuluhan itu tadi. Orang-orang
nipu Tuhan, kayak yang tadi kita baca di Maleaki, menipu Tuhan gitu, rob, ngerampok Tuhan, ada penyelewengan, harusnya kasih 10%, mereka nggak kasih 10%, ngumpet-ngumpetin gitu. Maka Tuhan mengingatkan, bukan hanya lewat kitab Maleaki, tapi bahkan sampai zaman Yesus sendiri, si ahli Farisi, ini ahli Taurat, ternyata juga diam-diam menyelewengkan perpuluhan. Gitu. Jadi si ahli Farisi sama ahli Taurat ini istilahnya dicekal, ditegur sama Tuhan. Tuhan bilang, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Perhatikan kata-kata ini. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang satu itu apa? Perpuluhan. Perpuluhan harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang lain itu apa? Keadilan dan belas kasihan. Jadi inti dari pengajaran ini adalah satu perpuluhan, persembahan, satu lagi belas kasihan, sikap hati yang tulus, sikap hati yang sukarela, sikap hati yang sukacita pada waktu kita mengembalikan persembahan itu. Ini harus jalan paralel. Pada waktu di zaman Maleaki, orang menyelewengkan perpuluhannya, makanya dianggap ngerampok Tuhan. Pada waktu zamannya Taurat dan orang Farisi, mereka sampai yang kecil-kecil perpuluhan dikasihin semua, tapi ternyata memberikan tidak dengan sikap hati yang benar. Mungkin mereka pikir, udah persembahan ya Tuhan, kembalikan ke aku 30 lipat. Udah persembahan ya Tuhan, berarti aku udah dapat kafling di surga, aku udah orang benar, aku udah orang baik. Sikap hatinya tidak benar. Berusaha sokok Tuhan, berusaha show off mungkin. Wah, aku perpuluhannya lancar nih, banyak nih perpuluhan gue gitu. I don't know. Sikap hati macam-macam gitu. Tapi yang jelas sikap hati tidak benar. Makanya ditegur sama Tuhan, dibilang munafik. Dan Tuhan bilang, yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Berarti apa? Perpuluhan tetap ada, tapi disertai dengan sikap hati yang benar. Sukacita, tulus hati. Itu. Ini jalan paralel. Berikutnya, kalau ngomong tentang Katolik lagi, pertanyaannya selalu sama. Tapi Katolik nggak wajib kan perpuluhan? Pertanyaannya selalu sama seperti itu. Gini, memang di Katolik ini tidak sebut persepuluhan, tapi sebutnya adalah persembahan kasih. Dasarnya apa? Ayat ini tadi. Ayat ini tadi harus dengan keadilan dan belas kasihan. Makanya ayat ini tadi dasarnya. Makanya disebut sebagai persembahan kasih. Nah, kalau orang mengasihi, again ya, kalau orang mengasihi gak akan hitung-hitungan. Ya toh? Kalau orang mengasihi itu akan all out, gak akan hitung-hitungan. Misalnya nih ya, aku nggak tahu kalian situasinya bagaimana, tapi pasti belum punya anak, tapi pasti udah punya orang tua kan ya. Misalnya kita tahu orang tua kita lagi butuh uang. Kita tidak akan bilang sama orang tua kita atau saudara kita atau adik kita, jatahmu cuma 10%, udah ya sisanya kamu cari sendiri ya. Akan seperti itu. Kita akan berikan lebih 30%, 50% sesuai dengan kebutuhan dia. Kenapa? Karena aku mengasihi. Jadi Katolik memang bilang persembahan kasih. Karena apa? Pada waktu kita mengasihi, harusnya kita udah nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Kita bisa all out, kita bisa sukarela, kita bisa sukacita pada waktu kita mengembalikan kepada Tuhan. Harusnya bisa seperti itu. Tapi memang angka perpuluhan, angka 10% itu tadi tidak pernah ditip X kan di Alkitab banyak sebetulnya. Selain Maleaki, Matius 23, banyak ayat yang bicara tentang ini. Imamat, bilangan. Angka-angka persepuluhan tidak pernah dicoret. Nah,
Nggak pernah ditipeks kan di Alkitab, tetap ada kan? Dan kita tahu bahwa angka itu tetap ada, pasti ada maksudnya. Anggap angka itu sebagai sebuah patokan. Kenapa? Orang kalau nggak dikasih patokan, cenderung ngasihnya itu remah-remah doang. Ngerti maksudku? Orang kalau nggak dikasih patokan, cenderung ngasihnya itu receh doang. Apalagi kok kita lihat, oh gereja kita baik, orangnya kayaknya oke, udahlah dia nggak cukup, dia cukuplah kasih 10.000 aja, kasih 20.000 aja udah cukup gitu. Aku lebih butuh daripada dia. Gitu. Bisa jadi kita berpikir seperti itu, karena kita tidak punya patokan. Nah, angka 10% itu tetap ada. Dan kita pakai itu tadi sebagai patokan kita pribadi untuk menunjukkan saya mau mengembalikan Tuhan kepada Tuhan karena Dia lebih mengasihi aku terlebih dahulu. Sebenarnya di Katolik banyak bicara tentang perpuluhan. Bukan hanya berdasarkan persembahan kasih ini tadi, tapi juga di Konsili Trente itu bilang tentang persembahan perpuluhan. Diwajibkan. Tapi memang dengan berjalannya waktu ini hilang gitu loh. Konsili Trente itu tahun 1500-an deh. Itu persepuluhan itu diwajibkan dan nggak pernah dihapuskan sampai sekarang. Tapi dengan berjalannya waktu ini hilang, persembahan ini hilang begitu aja gitu. Nah, terus ada lagi di KHK itu Kitab Hukum Gereja. Itu bilang, oh kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja. Gerejanya itu huruf gede. Kalau gereja huruf gede kan bukan bilang tentang rumahnya toh. Gereja huruf gede bilang tentang kumpulan orang beriman. Berarti apa? Saya wajib ikut ambil bagian di dalam kebutuhan gereja bukan hanya untuk di rumahnya, tapi untuk pembangunan iman orang-orang di sekitarku. Romo Vikjen bilang, harusnya dia, kalau persembahan misalnya, aku kasih persembahan gedung 10.000, aku kasih persembahan untuk pembangunan iman 10.000 juga. Karena kalau aku mentok-mentokan cuman hal-hal jasmani doang, tapi hal-hal pembangunan iman rohani aku tidak perhatikan, kayak retret lah, kayak PA lah, pokoknya untuk pertumbuhan iman aku nggak perhatikan, nanti bisa kayak gereja-gereja di Eropa. Gedungnya megah, orangnya cuma 6 biji. Nggak kuat maintenance-nya, dijual sekarang jadi restoran. Itu kan traumatis banget. Maka sebetulnya at least kita balance. Persembahan untuk pembangunan jasmani, tapi juga persembahan untuk pembangunan rohani, pembangunan iman. Ini cara kita bagi persembahan persepuluhan kita itu tadi. Lalu ada juga di KGK. KGK itu apa ya? Katekismus Gereja Katolik. Ya, Katekismus Gereja Katolik itu bilang cinta yang menggerakkan kita untuk membagi harta pada orang lain. Yesus ini bukti kalau Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi dia melengkapi. Jadi apa yang di perjanjian lama dia nggak pernah hapus, termasuk persembahan. Tapi dia mau melengkapi dengan kasih. Makanya yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Persembahan harus jalan, sikap hati harus benar. Ini yang Tuhan Yesus benarkan. Ignatius Loyola, tujuan hidup manusia, hidup diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi benda yang ada di muka bumi, termasuk duit, ada untuk membantu manusia mencapai tujuan ia diciptakan itu. Makanya kita harus jadi bosnya duit, bukan jadi hambanya duit. Biar kita bisa kontrol mau pakai duit untuk kemuliaan Tuhan. Bukan saya yang dikontrol oleh duit, makin serakah, makin serakah, makin serakah. Kayak orang kaya bodoh itu. Itu sudah banyak sekali bukti-bukti bahwa ini sangat-sangat Katolik. Memang istilahnya bukan persembahan persepuluhan, tapi istilahnya adalah persembahan kasih.
Karena di mana pada waktu kita mengasihi, kita bisa beli lebih daripada 10% dan dengan sikap hati yang tulus. Gitu. Lalu berikutnya, siapa aja yang berhak untuk menerima persembahan itu tadi? Yang pertama, itu orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu akan selalu ada sepanjang sejarah zaman. Dan di situ tempat kita berbagi. Kita mengembalikan kepada Tuhan lewat mereka. Ulangan 15 ayat 10-11. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau. Tuh, kaget. Sikap hati harus sukacita. Sikap hati kita sukacita, rela, tulus, Tuhan memberkati kita. Memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri. Jadi ini satu cara kita ngalirin persembahan kita, kembalikan ke Tuhan adalah lewat orang miskin. Lalu yang kedua, ada ayat ini. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau kita belas kasih sama orang lemah, kita itu memiutangi Tuhan loh. Kalau Tuhan utang sama kita, kira-kira dia bayar nggak utangnya? Kalau Tuhan utang sama kita, kira-kira dia bayar nggak utangnya? Pasti dia bayar. Orang dia yang punya seluruh alam semesta. Berapa duit sih dia utang sama kita? Pasti dia bayar. Lalu, jadi menolong orang miskin dengan sikap hati yang benar ya, ini akan membuat Tuhan utang sama kita, istilahnya. Makanya Tuhan memberkati kita. Kalau kita mau mengulurkan tangan kepada orang-orang yang kesusahan itu. Nah, lalu kepada siapa lagi kita mengalirkan persembahan kita? Persembahan untuk gereja, jelas. Pembangunannya itu tadi untuk perayaan ibadahnya, Keluaran 25 ya ayat 2-8. Aku enggak baca itu, tapi itu tentang pembangunan bait Allah gitu, di mana bila bait Allah dibangun, umat juga ikut menikmati, ada gedungnya, ada fasilitasnya gitu. Itu persembahan juga bisa dialirkan ke situ. Di Perjanjian Baru enggak bicara tentang pembangunan bait Allah. Karena hari itu bait Allah hari itu orang Kristen lagi dikejar-kejar sama Roma dan bait Allah dihancurkan. Maka orang Kristen berjajaran, tidak ada pembangunan Allah pada tahun-tahun itu. Tapi hari ini ada pembangunan bait Allah. Tapi jangan lupa, jangan hanya konsen pada fisiknya doang, tapi kita juga harus konsen pada pembangunan tubuh Allah secara rohani. Yaitu iman orang-orang di sekitar kita. Termasuk komunitas kita sendiri. Lalu yang menarik lagi, kepada siapa yang berhak untuk menerima persembahan? Orang miskin, pembangunan gereja, bait Allah, baik secara jasmani maupun secara rohani. Lalu yang ketiga adalah pelayan Tuhan. Yeskiel 44 ayat yang ke-30. Yeskiel 44 ayat yang ke-30. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Siapa itu imam-imam? Orang Lewi. Orang-orang yang kerjanya ngurusin bait Allah. Orang-orang yang kerjanya ngurusin ibadah-ibadah. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang berhak menerima persembahan kita. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Bila kita memberkati pelayan-pelayan Tuhan,
kita akan diberkati oleh Tuhan. Markus 9 ayat 41 itu bilang, kalau kamu menerima satu cangkir air aja dari orang-orang gitu, aku akan memberkati dia. Betapa Tuhan memperhatikan pelayan-pelayannya, rasul-rasulnya, hamba-hambanya. Sampai kalau si rasul ini terima satu cangkir air aja, Tuhan berkati orang yang kasih air satu cangkir itu tadi. Berapa berat ngasih air satu cangkir? Berapa berat memberkati? Ada banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa pelayan Tuhan adalah orang yang berhak untuk menerima persembahan-persembahan kita. Galatia 6 ayat 6 dan 7. Aku kasih satu lagi aja ya. Galatia 6 ayat 6 dan 7. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, memberi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kayak tadi yang Maleaki, dia bilang, ujilah aku. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Berilah, maka kamu akan diberi. Tabur dulu baru akan nuai. Dan uji. Tuhan nantang seperti itu. Jangan sesat. Ini juga satu kata-kata yang keras dari Tuhan. Dia bilang, jangan sesat. Jangan ngerampok aku lewat persembahan-persembahan itu tadi. Dan di ayat 6, dia bilang bahwa orang yang salah satu orang yang berhak untuk menerima persembahan adalah orang yang memberikan pengajaran. Aku tidak tahu siapa yang memberikan pengajaran kepada kamu. Bisa jadi pewarta, bisa jadi romo, bisa jadi ibu rohani, atau siapa orang atau komunitas yang hari ini feeding tubuh rohani kalian. Aku rasa kalian udah tahu, ada yang namanya tubuh jasmani, ada yang namanya tubuh rohani ya. Tubuh jasmani kita bisa jadi hari ini kita makan nasi soto dan kita bayar di warung soto itu. Malam kita makan misalnya ayam goreng dan kita bayar untuk ayam goreng itu. Untuk tubuh jasmani aja kita mau kenyang nih tubuh jasmani, kita bayar makanan itu. Padahal jasmani ini kan sifatnya sementara. Sedangkan rohani kita dikasih makan sama firman oleh siapapun yang feeding tubuh rohani kita. Jadi pada saat tubuh rohani kita dikenyangkan, harusnya kita juga take care orang-orang yang mengenyangkan kita. Siapapun orangnya itu. Jangan salah sangka ya, aku enggak minta stipendium, aku enggak minta PK atau apapun juga. Aku cuma mengajarkan kebenaran. Kalau kalian mau memberikan persembahan kepada komunitas, it's fine. Kalau kalian merasa komunitas ini yang feeding aku, it's fine juga. Yang penting, kamu harus tahu, makanan untuk tubuh jasmani aja, kita berani bayar loh. Makan pergi sama ramai sama teman-teman, kita bayar. Lah, sekarang kok yang tubuh rohani, yang sifatnya kekal, kita selalu minta yang gratisan. Tuhan juga ajarkan. Persembahan dialirkan kepada orang-orang yang feeding tubuh rohani kita. Kalau kita makan soto, kita bayar di warung soto. Kita makan ayam, kita bayar di warung ayam. Kalau kita makan soto, kita bukan bayarnya di warung ayam. Kalau kita makan ayam, kita bukan bayarnya di warung gado-gado. Ya kan? Jadi alirkan semuanya itu dengan benar. Kalau kalian bilang, oh komunitasku ada 2, ibu rohaniku ada 3, ya udahlah bagi aja sendirilah menurut hikmat kalian gitu. Gak apa-apa. Yang penting kita belajar untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan kebenaran, ada akibatnya. Akibat yang pertama, Nehemia 13 ayat 10-12 gitu. Itu aku ceritain aja singkatnya ya. Ini tadi kan originally untuk orang-orang Lewi kan. Orang-orang yang melayani di bait Allah.
karena mereka tidak bisa bekerja secara sekular. Gitu. Akibatnya, orang tersebut tidak bisa makan. Karena dia nggak terima persembahan tadi. Gimana dia mau bayar kontrakan, gimana dia mau beli makanan, bayar sekolah anak-anaknya. Karena dia nggak ada income kan selama dia bekerja melayani bait Allah itu tadi. Maka biar dapurnya dia tetap ngebul, mau nggak mau dia harus cari kerja. Biar dapurnya dan anaknya tetap bisa makan. Mau nggak mau dia tetap kerja. Maka dia masuk ke dalam dunia sekular untuk bekerja, dia tidak bisa lagi melayani bait Allah. Lah kalau dia tidak bisa lagi melayani bait Allah, yang rugi siapa? Kita. Kita kehilangan orang-orang yang menolong kita untuk memperkaya rohani kita. Dan hari ini itu terjadi. Karena kita tidak pernah memperhatikan perkembangan tubuh rohani dari gereja. Lalu akibat yang kedua, baca aja. Hagai 1, mana Hagai? Kenapa? Hagai 1, 5-9. Apa sih, Dep? Udah capek belum? Belum sih, belum. Berapa tadi Hagai 1? 5-9. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta Allah. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu nabur banyak, tapi bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi nggak sampai kenyang. Kamu minum, tapi nggak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pudi-pudi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawa kayu dan bangunan rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharap banyak, tapi hasilnya dikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Singkat kata, pada waktu kita tidak memperhatikan pertumbuhan gereja secara rohani, pada waktu kita hanya memfokuskan diri pada aku, maka ini yang terjadi. Kerja tetap kerja. Hasilnya tetap ada, tapi bocor. Ada aja duit yang ya hilang buat inilah, mau nggak mau harus bayar inilah, tahu-tahu kejadian ini keluar duit lagi. Kerja, ini tadi bilang tetap makan, tetap pakai baju, tetap minum, tetap kerja, tapi bocor semuanya. Bocor semuanya. Kita nggak mau dong kerja kita bocor. Kita nggak mau. Maka salah satunya cara adalah hidup di dalam ketaatan. Berani untuk melepaskan diri dari memperhambakan mamon. Tuhan bukan bilang kita tidak boleh kerja. No, justru kita harus kerja. Tapi jangan sampai kita menjadi budaknya mamon. Kita harus lebih cinta kepada Tuhan daripada mamon, sehingga kita berani mengembalikan apa yang memang menjadi haknya Tuhan. Gitu. Pada saat itu terjadi, kita berani mengembalikan apa yang memang menjadi haknya Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang akan Dia genapi kepada kita. Tadi kita udah baca, kita baca sekali lagi biar nyangkut. Maleaki 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku. Betapa Tuhan mementingkan pertumbuhan dari gereja rohani. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Kalau kita lakukan bagian kita, tingkap-tingkap langit, Dia akan bukakan, curahkan berkat. Sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan.
Dia akan berikan kepada kita. Mungkin tahu kita naik pangkat, mungkin tahu kita dapat tender. Pada saat semua orang lagi seret, kita tetap oke aja, lancar. Kita tidak tahu. Tuhan punya 1000 cara untuk membukakan tingkap-tingkap langitnya. Yang penting kita taat lakukan bagian kita. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Maka semua bangsa akan menyebut kamu negeri kesukaan. Kerja. Tapi karena belalang pelahapnya udah diusir sama Tuhan, maka kerjaan kita hasilnya maksimal. Nggak ada bocor lagi. Nggak ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan tanpa accident yang nggak perlu gitu deh. Nggak ada lagi, tidak ada kebocoran. Karena apa? Karena Tuhan jaga kita. Akibat dari ketaatan kita. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ingat tadi, orang yang berhak untuk menerima persembahan adalah orang yang miskin dan lemah. Kalau orang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan luputkan dari celaka. Tuhan akan lindungi dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuh. Tuhan jaga, meluputkan dari waktu celaka, lindungi nyawanya, tidak akan dipermainkan musuh. Ini pemeliharaan Tuhan juga, karena kita hidup dalam ketaatan. Lukas 6 ayat 38, tadi kita udah baca. Pada waktu kita memberi duluan, maka Tuhan akan beri. Berinya bukan cuma sekedar beri, tapi beri dengan ukuran yang padat, yang dikoncangkan, yang dipadatkan, yang akan tumpah. Berarti kalau tumpah apa? Berlimpah. Bukan cuma satu takaran, tapi sampai tumpah-tumpah, padat sampai tumpah-tumpah gitu. Berlimpah. Karena kita sudah beri duluan. Kata-katanya ya, beri, maka kamu akan diberi. Kata-katanya bukan terima, lalu kamu memberi. Lihat urutan kata-katanya. Kita beri dulu, baru kita akan diberi. Tabur dulu, baru kita akan menuai. Bukan terima, baru aku bagi. Beda konsep dengan dunia. Beda konsep dengan dunia. Lalu, upah apa lagi yang akan kita terima? Yoel 2, ayat 25-26. Yoel 2, ayat 25-26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Teman-teman, mau tahu aja, belalang ini adalah hama yang paling ganas. Bahkan sampai saat ini, belalang itu adalah hama yang paling ganas. Belalang yang disebutkan di sini udah macam-macam, 4 macam. Berarti belalang A makan habis, sisa batang-batang dan jatuh-jatuh. Belalang B habisin yang ada sisa. Belalang B udah lewat, belalang C habisin apa yang ada. Jadi udah benar-benar istilahnya habis-habisan. Tetapi Tuhan akan pulihkan. Segala yang tadinya pernah kita alami habis-habisan itu tadi, Tuhan akan pulihkan. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak berkat. Makan banyak, menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji aku yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Itu. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Ada banyak sekali berkat, kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Yang penting bagian kita mau untuk melakukan apa yang memang harusnya dilakukan. Memberikan persembahan sesuai dengan takaran kita. Dan pada waktu kita memberikan persembahan, kita berikan dengan sikap hati yang benar. Sukacita, tulus, kasih. Yang satu harus sangat lakukan, yang lain tidak boleh diabaikan.
kita lakukan dengan itu tadi dengan sikap hati yang benar, maka Tuhan akan lakukan bagian Dia untuk menjaga dan memelihara kita dan tidak membiarkan segala pekerjaan kita menjadi bocor. Bahkan Tuhan akan beri kita kelimpahan dan banyak ayat lagi. Benih, agar lewat benih itu kita bisa kasih persembahan lebih lagi. Itu baiknya Tuhan. Barang persembahannya untuk Dia aja, sebenarnya Dia udah sediain untuk kita. Asal kita mau lakukan bagian kita. Dialirkan kepada tujuan-tujuan yang benar sesuai dengan Alkitab. Oke, semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, menambah pemahaman kita, dan kita bisa lakukan di dalam keseharian kita makin benar, makin benar. Semoga jadi berkat. Oke, terima kasih Ki. Thank you. Thank you. Devita, apakah sudah ada pertanyaan? Ada.